Nah, jika kawan-kawan pernah duduk di bangku Fakultas Hukum, tentu pernah mendengar nama yang satu ini. Sangat terkenal. Hans Kelsen, pemikir besar. Saya kira ia pemikir raksasa hukum. Bersama dengan nama besarnya, lahir satu konsep yang sering dibicarakan oleh para sarjana hukum tentang Grundnorm atau norma dasar. Grundnorm ini sering dibicarakan, tapi ironisnya justru sering disalahpahami. Lalu di mana letak salah paham tentang Grundnorm itu? Yuk kita bedah. Dan mengapa para sarjana hukum, bahkan guru besar sekalipun, seringkali salah paham tentang konsep Grundnorm itu? Saya kira satu hal pemikiran Hans tentang Grundnorm disalahpahami karena mereka mencari Grundnorm dalam bentuk entitas materi, bahkan mengandaikan ia seperti benda yang berwujud di realitas nyata. Padahal bukan seperti itu maksud Hans Kelsen. Kalau kita membaca buku Hans Kelsen tentang The Pure Theory of Law, Hans Kelsen menjelaskan secara terang apa itu Grundnorm. Maaf, saya coba mengutip dari bahasa Jerman yang mungkin pronunciation-nya justru ditertawakan oleh orang Jerman yang belajar tipis-tipis. Hans Kelsen menjelaskan apa itu Grundnorm. Man soll sich so verhalten wie die Verfassung vorschreibt. Artinya orang seyogyanya patuh terhadap konstitusi. Jadi patuh terhadap konstitusi pertama yang dianggap efektif. Tapi para sarjana hukum memaknai Grundnorm itu ya dasar negara. Pancasila, sumber dari segala sumber hukum. Ada juga yang salah kaprah mengartikan Grundnorm itu secara abstrak seperti Tuhan, bahkan sebagai suara Tuhan. Saya kira Hans Kelsen itu tidak bicara soal yang meta yuridis, bahkan ia menghindari bicara soal moral atau Tuhan. Yuk kita bedah pemikiran Hans Kelsen secara mendalam. Kita menelusuri epistemologinya. Jadi pemikiran Hans Kelsen itu dipengaruhi oleh mazhab Kantian. Tetapi Hans Kelsen tidak bermaksud meletakkan pada ranah moral, tetapi ia ingin membangun arsitek epistemologinya, kognisinya. Nah, pertama, ia sebenarnya mengkritik pemikiran John Austin, positivisme hukum klasik, yang memaknai hukum itu sebagai perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari yang berdaulat. Isinya apa? Isinya kewajiban yang apabila tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi. Hans Kelsen menolak kalau seseorang mematuhi hukum karena takut ancaman sanksi. Bukankah itu menurut Hans Kelsen sama dengan menyelundupkan unsur psikologi di dalam hukum? Hans Kelsen ingin membangun sebuah teori hukum murni atau teori murni hukum. Hukum tidak boleh terkontaminasi dari anasir-anasir non-hukum seperti moral, sosiologi, termasuk psikologi. Jadi kalau orang mematuhi hukum karena ancaman sanksi, ya itu berarti memasukkan anasir atau mengkontaminasi, mencemari ilmu hukum dari anasir-anasir non-hukum. Yang kedua, Hans Kelsen juga tidak sepakat kalau hukum itu dimaknai sebagai perintah. Mengapa? Hans Kelsen membuat contoh seorang gangster menodongkan pistolnya kepada seseorang, berikan uangmu. Tentu apabila tidak dipatuhi akan dikenakan sanksi. Dikomparasikan dengan penarik pajak yang juga mewajibkan kita untuk menyerahkan sejumlah apa yang diwajibkan.
Keduanya apabila tidak dipatuhi juga dikenakan sanksi. Nah, yang membedakan penarik pajak atau pegawai pajak ia sah karena mendapatkan validasi dari norma. Jadi hukum ya itu adalah norma. Lalu norma itu bersumber dari mana? Norma itu mendapat validasi dari norma yang lebih tinggi. Jadi kalau kita ditanya, mengapa kita harus mematuhi untuk bayar pajak? Ya karena itu dapat validasi dari norma. Lalu norma itu ya disandarkan pada validasi norma yang lebih tinggi. Jadi gambarnya seperti berbentuk piramid seperti ini. Lalu norma yang lebih tinggi ya terus seperti itu. Hingga memuncak apa yang disebut sebagai Brunel. Jadi kalau ini kita mudahkan, kita buat yang paling sederhana supaya tidak membingungkan. Misalnya kenapa kita mematuhi perda? Ya karena yang mendapat validasi dari peraturan pemerintah. Kenapa kita mematuhi peraturan pemerintah? Ya karena yang mendapat validasi atau delegasi dari undang-undang. Kenapa kita mematuhi undang-undang? Ya karena ia mendapat validasi dari konstitusi atau undang-undang dasar. Terus kalau itu kemudian lalu mengapa mendapat validasi terus seperti itu? Ya akhirnya itu kemudian tidak ada putusnya. Itulah yang disebut sebagai regressus ad infinitum. Nah, kalau pada titik ini kata Hans Kelsen perlu memutus regressus ad infinitum. Ada titik berhentinya sehingga Hans Kelsen memaku semacam postulat, memasang postulat, meletakkan postulat. Ya postulatnya ya Guru Norm itu yang tadi kemudian seseorang seyogyanya patuh terhadap konstitusi pertama yang dianggap efektif, yaitu Guru Norm. Artinya apa? Ya supaya ada putusnya. Kalau tidak diletakkan semacam postulat seperti Guru Norm, itu tidak akan ada habisnya. Regressus ad infinitum. Orang akan mencari sandaran-sandaran yang lebih tinggi, tidak akan ada habisnya. Itu sama saja menolak Guru Norm sebagai postulat, sama saja menentukan Stufenbauer teori hierarki norma. Terus yang kedua, Hans Kelsen tidak ingin di atas konstitusi mencari sandaran yang meta-yuridis, misalnya moral atau perintah Tuhan misalnya. Hans Kelsen ingin ya sudah orang seyogyanya patuh terhadap konstitusi pertama. Jadi ini cara berpikir neo-Kantian, presuposisi, pengandaian awal. Jadi postulat itu sesuatu yang kita terima sebagai kebenaran tanpa perlu dibuktikan kebenarannya. Itu postulat. Tanpa postulat itu tidak mungkin bisa dibangun Stufenbauer teori ini. Itulah kenapa Guru Norm kemudian diterima sebagai postulat. Nah, persoalannya kenapa orang kemudian salah paham terhadap makna dari Guru Norm? Ya karena kita terbiasa mencari hukum atau norma yang selalu mempunyai entitas material yang bisa dibuktikan secara indrawi, yang berbentuk misalnya Pancasila. Bukan itu maksudnya Hans Kelsen. Atau kita seringkali ingin sebuah norma pada akhirnya disandarkan pada suatu misalnya moral yang bijak, yang arif, yang maha bijak misalnya seperti itu. Nah, kalau Hans Kelsen nggak seperti itu, nggak perlu mencari, itu nggak akan selesai seperti itu. Pada akhirnya kita akan terjebak pada sesuatu yang meta yuridis. Jadi kalau begitu ya Guru Norm itu semacam fiksi heuristik. Jadi ya atau postulat atau ya aksioma. Oke, sekarang menjadi jelas ya apa itu Guru Norm. Jangan salah paham lagi. Ya, saya kira kawan-kawan perlu juga membaca tipis-tipis langsung bukunya Hans Kelsen. Ya tentu buku-buku yang lain juga perlu
baca. Tapi untuk mengurangi kesalahpahaman, sebaiknya kita baca buku Hans Kelsen atau buku penulisnya secara langsung.